Sore itu, rumah agak ramai. Dari garasi, Doni melihat ada motor metik berhenti di depan pagar. Di teras samping, Bu Santi sedang ngobrol sama seorang perempuan muda. Wajahnya teduh tapi segar. "Ini Doni anakku," kata Bu Santi. Begitu Doni masuk rumah sambil melepas sepatu, perempuan itu tersenyum sopan. "Oh iya, saya Yani mas. Baru mulai bantu-bantu hari ini." Suaranya lembut, logat Jawanya halus banget. Doni sempat bengong sesaat. Ia kira pembantu yang baru, bakal seperti Embok Parni dulu, yang sudah setengah tua dan cerewet. Tapi ternyata yang datang malah perempuan muda sekitar akhir 20-an. "Oh, iya mbak," jawab Doni agak kikuk, nggak tahu harus nyapa gimana. Bu Santi ketawa kecil. "Kamu kayak baru lihat siapa aja, Don. Sana ganti baju dulu, habis kerja pasti capek." "Iya, Bu. Doni masuk duluan ya, Bu. Mau mandi gerah," jawab Doni cepat. Setelah Doni mandi, matanya sempat menoleh lagi ke arah dapur, tempat Mbak Yani mulai cuci piring dengan cekatan. Ada sesuatu dari gerakannya yang bikin Doni terpaku sesaat. Luwes, tenang, tapi juga manis dilihat. Malamnya ketika makan, Doni sempat mendengar suara lembut dari dapur. Mbak Yani lagi nanya ke Bu Santi, "Bu, lauknya digoreng semua aja apa sebagian di sayur?" Entah kenapa, suara itu bikin suasana makan malamnya terasa beda, lebih hangat. Setelah makan, Doni sempat bantu buang sampah ke belakang. Di situ dia lihat Mbak Yani lagi nyapu. "Udah malam, Mbak. Nanti besok aja disapu," katanya mencoba ramah. Mbak Yani menoleh sambil tersenyum. "Nggak apa-apa, Mas, biar bersih. Lagian saya juga belum ngantuk." Doni hanya mengangguk. Dalam hati ada rasa aneh, semacam kagum tapi juga malu sendiri. Ia baru sadar kalau selama ini belum pernah benar-benar dekat dengan perempuan manapun. Dan malam itu, entah kenapa, wajah Mbak Yani masih terbayang terus waktu dia mau tidur. Paginya, udara di rumah itu terasa lebih segar dari biasanya. Doni keluar kamar sambil masih mengucek mata, kaos oblongnya agak kusut, rambutnya acak-acakan. Dari dapur, terdengar suara sibuk ada yang lagi masak buat sarapan. Begitu sampai ruang makan, aroma teh manis dan nasi goreng langsung menyapa. Mbak Yani lagi menuang teh ke gelas, rambutnya diikat asal. Wajahnya masih segar meski belum make up apapun. "Pagi, Mas Doni. Baru bangun ya?" sapanya sambil tersenyum. Doni agak kaget disapa secerah itu. Pagi juga, Mbak." "Wah, udah nyiapin sarapan aja?" "Iya dong. Masa Mas Doni mau berangkat kerja, tapi perutnya kosong?" jawabnya ringan. Doni nyengir kecil. "Biasanya sih, saya cuma ngopi aja, Mbak." "Pantesan kurus," godanya pelan sambil menyodorkan piring. "Laki-laki kalau sarapan cuman kopi, nanti gampang pusing." Doni terkekeh, agak canggung. "Hehe, iya saya emang nggak biasa sarapan. Tapi kalau disiapin gini, siapa yang nolak?" Mbak Yani tertawa lembut, lalu duduk sebentar di kursi seberang Doni sambil minum teh. Beberapa hari berikutnya, suasana pagi selalu begitu. Doni berangkat kerja setelah sarapan buatan Mbak Yani. Kadang mereka ngobrol soal hal sepele, cuaca, mobil Doni yang suka mogok, atau harga bensin yang naik turun. Tapi dari obrolan ringan itu, ada rasa nyaman yang tumbuh pelan-pelan. Suatu pagi, Doni datang ke dapur lebih awal. Mbak Yani lagi nyapu lantai sambil nyanyi-nyanyi. "Wah, Mbak Yani kayaknya lagi semangat banget," celetuk Doni. Mbak Yani menoleh, senyumnya tipis. "Ya harus semangat, Mas," katanya. "Kalau pagi diawali senyum, bisa lancar." Doni spontan ikut tersenyum. "Kalau tiap pagi ketemu Mbak Yani sih, saya yakin bakalan lancar terus." Ucapan itu keluar begitu saja, dan Doni langsung nyesel, wajahnya memerah. Mbak Yani malah tertawa kecil. "Mas Doni ini pinter juga ya gombalnya." Doni garuk kepala, pura-pura sibuk minum teh.
Tapi jantungnya berdebar aneh. Sejak hari itu, setiap pagi rasanya jadi hal yang dinanti-nanti oleh Doni. Ada sesuatu dari senyum dan suara lembut Mbak Yani yang bikin rumah terasa lebih hidup. Malam itu, hujan turun deras sejak maghrib. Suaranya deras menimpa genting. Sesekali petir menyambar, membuat lampu kamar Doni berkedip. Ia rebahan di kasur, tapi rasa sepi bikin susah tidur. Di rumah cuma ada dirinya dan Mbak Yani, Bu Santi dan Pak Narto. Lagi kondangan ke rumah saudara di luar kota. Petir menyambar lagi, keras banget. Doni spontan bangun dan keluar kamar, menuju ruang TV yang lampunya lebih terang. Di sana, Mbak Yani duduk sambil melipat pakaian di depan TV yang menayangkan acara dangdut. "Loh, Mas Doni belum tidur?" tanya Mbak Yani, menoleh sambil tersenyum. "Nggak bisa tidur, Mbak. Hujannya deras. Suara petir barusan kencang banget." "Iya, saya juga kaget tadi. Sampai airnya nyiprat dari ventilasi," jawabnya sambil tertawa kecil. Doni duduk di sofa, memperhatikan Mbak Yani yang masih sibuk melipat baju. "Mbak nggak takut petir?" "Dikit sih, tapi udah biasa. Dulu di kampung malah sering mati lampu tengah malam." Mereka lalu ngobrol lama, soal kampung halaman, masa kecil, sampai cerita kecil tentang kerjaan. Doni banyak mendengarkan, tapi kadang sesekali ikut menimpali. Dari sana, Mbak Yani tahu Doni ini orangnya sopan, baik, tapi polos banget soal urusan hati. "Mas Doni belum punya pacar ya?" tanya Mbak Yani tiba-tiba. Nada suaranya ringan tapi matanya menatap penasaran. Doni tertawa kecil, agak canggung. Belum, Mbak. Emangnya kelihatan banget ya?" Mbak Yani menahan senyum. "Kelihatan banget. Cara ngomongnya, cara lihat orang, terus kalau digoda dikit aja mukanya merah." Doni nyengir malu. "Ya, belum pernah aja, Mbak. Nggak tahu mulai dari mana." Mbak Yani menatapnya lembut. "Kadang Mas, perasaan itu nggak perlu diajarin. Cuman butuh keberanian buat nunjukin." Doni diam sebentar, lalu menatap keluar jendela yang basah oleh hujan. "Tapi saya takut salah, Mbak. Takut kalau orangnya nggak ngerasa hal yang sama." Mbak Yani meletakkan baju yang baru selesai dilipat, lalu berkata pelan, "Yang penting, Mas harus tulus dulu. Kalau kita tulus, orang pasti bisa ngerasain." Suara hujan makin halus. TV sudah dimatikan. Hanya cahaya dari ruang tamu yang redup memantul di wajah Mbak Yani. Doni tersenyum kecil, hatinya tidak tenang, merasa aneh tapi nyaman-nyaman aja. Malam itu, tanpa ia sadari Mbak Yani bukan cuma sekadar pembantu rumah, tapi orang pertama yang mengajarkannya arti perhatian dan kasih sayang. Hujan belum juga reda malam itu. Suaranya makin deras, seolah nggak mau berhenti. Doni dan Mbak Yani masih duduk di ruang TV, hanya cahaya dari depan yang membuat ruangan tampak redup dan hangat. "Mas Doni nggak ngantuk?" tanya Mbak Yani sambil menatap layar TV yang sudah dimatikan sejak tadi. "Nggak, Mbak. Suara hujannya malah bikin susah tidur," jawab Doni pelan. Mbak Yani tersenyum tipis. "Saya juga, jadi sekalian beres-beres baju tadi." Malah ngobrol sama Mas Doni." Doni ikut tersenyum. "Tapi saya seneng, Mbak. Jarang ada yang bisa bikin saya nyaman ngobrol lama kayak gini." Mbak Yani menunduk, pura-pura membenarkan lipatan rok rumahnya. "Mas Doni, bisa aja ngomongnya." Doni diam beberapa saat, lalu berkata lirih, "Nggak bohong, Mbak. Saya beneran ngerasa tenang kalau deket Mbak." Mbak Yani mengangkat pandangannya. Tatapan mereka bertemu. Sekilas, waktu seperti berhenti di antara suara hujan dan petir yang sesekali menyambar jauh di luar sana. "Mas Doni," suara Mbak Yani pelan, nyaris berbisik. "Jangan gitu, nanti saya salah paham." Doni tersenyum kecil. "Kalau saya nggak salah, kenapa harus takut salah paham, Mbak?" Mbak Yani terdiam. Wajahnya terlihat ragu, tapi matanya lembut. "Mas Doni masih muda. Belum ngerti perasaan itu kadang bisa bikin repot."
Tapi saya tahu Mbak, saya cuma pengen deket sama orang yang bikin saya tenang. Itu aja. Sesaat hening. Hujan di luar berubah jadi gerimis. Udara terasa lebih hangat. Mbak Yani menatap Doni lama-lama, lalu tersenyum kecil. Mas Doni itu aneh tapi baik. Hati-hati, jangan gampang sayang sama orang. Doni menatap balik. Kalau udah keburu sayang gimana Mbak? Pertanyaan itu menggantung di udara. Mbak Yani menunduk. Jari-jarinya meremas ujung bantal sofa. Ia nggak berani menatap Doni lagi, tapi wajahnya memerah pelan. Saat itulah suara mobil terdengar di halaman. Doni refleks menoleh ke jendela. Ibu sama bapak pulang, katanya cepat. Mbak Yani buru-buru berdiri. Wajahnya masih menyimpan gugup yang belum sempat hilang. Begitu Bu Santi masuk rumah, mereka berdua sudah berpencar ke arah berbeda. Doni sempat menoleh sekilas ke dapur. Mbak Yani sibuk pura-pura cuci gelas. Malam itu Doni berbaring di kamar dengan dada berdebar. Ia masih bisa mengingat tatapan mata itu, senyum lembut, dan perasaan yang baru pertama kali benar-benar terasa. Degupnya belum juga reda. Ia tahu, mulai malam itu, dirinya sudah nggak bisa pura-pura biasa di depan Mbak Yani lagi. Sejak malam hujan itu, suasana di rumah terasa sedikit berbeda. Doni jadi lebih sering nyari alasan buat ke dapur, sekadar ngobrol atau bantu Mbak Yani. Kadang cuman ngambil air minum, kadang pura-pura nyari sendok, padahal matanya sibuk memperhatikan Mbak Yani bekerja. Setiap kali Mbak Yani senyum, ada rasa aneh di dada Doni. Hangat tapi bikin gugup. Mas Doni ini sekarang rajin banget kalau di rumah. Ya, goda Mbak Yani suatu sore. Doni nyengir. Hehe, mau nemenin Mbak Yani aja, biar nggak sendirian terus. Mbak Yani menatapnya sebentar, lalu tersenyum samar. Ia tahu Doni mulai suka padanya. Dan entah kenapa, ia nggak tega untuk menjauh. Mas Doni tuh baik, katanya pelan. Tapi hati-hati loh mas. Kadang terlalu baik bisa bikin orang lain salah paham. Doni menatap serius. Kalau saya beneran suka, itu termasuk salah paham juga mbak. Pertanyaan itu bikin Mbak Yani terdiam. Ia nggak menyangka Doni akan sejujur itu. Wajahnya sedikit berubah memerah, tapi matanya tetap lembut. Jangan gitu mas. Nanti kalau mas Doni nyesel gimana? Jawabnya lirih. Saya ini kerjanya cuma pembantu loh mas. Umur juga lebih tua dari mas. Tapi saya nggak peduli soal itu mbak, potong Doni cepat. Saya taunya kalau deket sama mbak rasanya tenang, sunyi. Hanya suara kipas angin berputar pelan. Mbak Yani berusaha tersenyum, tapi di matanya ada kilat ragu. Mas Doni, kalau bercanda jangan ngomong gitu. Saya bisa salah sangka nanti. Namun malam itu, ketika listrik tiba-tiba mati dan rumah jadi gelap, keduanya duduk berdekatan di ruang tamu. Lilin kecil menyala di meja, menerangi wajah mereka yang hanya berjarak sejengkal. Gelap banget, Mbak, bisik Doni. Iya, tapi tenang aja, saya di sini kok, jawab Mbak Yani pelan. Doni menatap lama wajah Mbak Yani, yang saat itu hanya diterangi cahaya lilin. Ada rasa ingin bilang banyak hal, tentang betapa nyaman bersama dia, tentang degup yang makin keras di dadanya. Tapi, sebelum kata itu keluar, terdengar suara mobil masuk halaman. Bu Santi dan Pak Narto baru pulang jalan-jalan dari rumah sepupu. Mbak Yani buru-buru berdiri, wajahnya panik. Doni juga bangkit, pura-pura memeriksa skering. Begitu Bu Santi masuk, ia sempat melihat sekilas dua orang itu di ruang tamu. Listrik mati ya? Tanyanya santai. Iya nih Bu, jawab Doni cepat. Sudah sekitar 1 jam matinya. Tak lama setelah itu, Mbak Yani pergi ke arah dapur lalu masuk ke kamarnya. Setelah mereka masuk kamar masing-masing, Doni sempat berdiri sebentar di depan pintu. Doni melihat sisa cahaya lilin di ruang tamu, teringat suasana barusan. Degup di dadanya belum berhenti. Malam itu ia sadar, rasa yang ia punya untuk Mbak Yani bukan lagi rasa kagum, tapi pingin lebih dekat. Hari Sabtu, rumah benar-benar sepi. Sejak pagi Bu Santi dan Pak Narto berangkat keluar kota, menghadiri acara keluarga. Bu Santi cuma meninggalkan pesan, Doni, kamu jaga rumah ya. Kalau lapar,
minta Mbak Yani bantu masak. Menjelang sore, hujan turun pelan. Dari dapur tercium aroma sayur esop dan tempe goreng. Doni pulang dari bengkel dengan baju sedikit basah kena gerimis karena nggak pakai mantel. Begitu masuk, ia melihat Mbak Yani sedang menata meja makan. "Udah pulang, Mas?" sapanya. "Iya, Mbak. Hujan kena dikit di jalan," jawab Doni sambil tersenyum. Mereka makan berdua. Awalnya canggung, tapi obrolan mereka pelan-pelan mencairkan suasana. "Mas Doni ini, kalau di rumah paling jarang bicara," kata Mbak Yani sambil menatapnya lembut. Doni tersenyum samar. "Mungkin karena nggak pernah ada yang ngajak ngobrol, Mbak." Mbak Yani tertawa kecil, lalu diam sejenak. "Kalau gitu, malam ini biar saya yang temenin Mas ngobrol ya." Obrolan berlanjut di depan TV. Teh hangat mengepul di atas meja, lampu redup, hanya suara rintik hujan dan dengung kipas yang terdengar. Doni bercerita tentang pekerjaannya, tentang rasa sepinya di rumah yang besar tapi dingin, tentang bagaimana ia selalu merasa sendiri, meski orang tuanya baik dan selalu ada. Mbak Yani mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali menatap matanya. Mas Doni itu orangnya lembut, tapi suka nutupin perasaan. Pasti sering merasa kesepian, katanya pelan. Doni menatap balik, matanya bening. "Mbak Yani kok bisa tahu?" "Karena saya juga pernah ngerasa kayak gitu, Mas," jawabnya. Sunyi sesaat. Dari percakapan itu, jarak di antara mereka makin memendek. Doni merasa seperti menemukan teman yang benar-benar mengerti. Ia tersenyum. "Saya seneng banget, Mbak. Ada Mbak yang nemenin aku di rumah." Mbak Yani menunduk. "Saya juga seneng, Mas. Tapi kadang takut, saya sadar status saya di sini." "Buat aku, status itu nggak penting banget, Mbak," balas Doni lirih. Udara malam makin lembut. Mereka masih duduk bersebelahan. Tangan Doni nyaris sentuh wajah Mbak Yani. Tiba-tiba, Mbak Yani menepuk dada Doni perlahan, lalu mendorong halus agar sedikit menjauh. "Mas, jangan buru-buru. Kadang perasaan datang cuma karena sepi." Doni menggeleng. "Enggak, Mbak. Ini bukan karena sepi. Ini karena Mbak Yani." Mbak Yani menatapnya lama. Tatapan yang sulit diterjemahkan, antara ragu tapi mau. Ia tersenyum kecil lalu berdiri. "Sudah malam, Mas. Besok jangan kesiangan ya." Sebelum pergi ke kamarnya, ia sempat berbalik sebentar. "Makasih ya. Malam ini saya nggak ngerasa sendiri." Doni hanya bisa menatap punggungnya, sampai menghilang di balik pintu kamar. Hujan masih turun, dan di dada Doni, sesuatu berdetak lebih keras dari sebelumnya. Malam itu, tanpa perlu kata-kata atau sentuhan apapun, keduanya sama-sama tahu. Ada rasa yang tumbuh di antara mereka. Dan rasa itu, perlahan, mulai mengubah segalanya. Sudah lewat tengah malam. Rumah terasa senyap, hanya bunyi detak jam dinding yang terdengar di ruang tamu. Doni menatap langit-langit kamarnya, gelisah. Sudah beberapa malam ia tak bisa tidur dengan tenang. Bukan karena kopi sore tadi, tapi karena pikirannya selalu tertuju pada Mbak Yani. Ia tahu apa yang mereka alami akhir-akhir ini terlalu berisiko. Tapi setiap kali mengingat tatapan lembut Mbak Yani, ia sulit buat ngelupain. Suaranya yang menenangkan, dan hangatnya cara bicara perempuan itu. Hatinya berdebar tak karuan. Tanpa pikir panjang, Doni bangkit pelan. Ia membuka pintu kamarnya hati-hati, memastikan suara engsel tak terdengar. Langkah kakinya ia redam di lantai marmer dingin itu, menuju kamar kecil di belakang dapur, kamar Mbak Yani. Ketika pintu diketuk perlahan, suara dari dalam terdengar pelan, agak kaget. "Mas Doni, ada apa malam-malam gini?" Doni menunduk, suaranya hampir berbisik. "Aku nggak bisa tidur, Mbak. Boleh ngobrol sebentar?" Mbak Yani sempat diam, tapi akhirnya membuka pintu. Ia hanya memakai sweater tipis dan celana panjang kain. Rambutnya sedikit terurai, wajahnya tanpa riasan. Justru disitulah Doni merasa debar itu makin kuat. Obrolan dimulai dengan canggung. Tentang hari itu, tentang kerjaan, tentang masa depan. Tapi semakin lama, suasananya makin dalam.
Tatapan mereka sering bertemu, lalu sama-sama menunduk. Sampai akhirnya Mbak Yani menunduk sambil berbisik. "Mas Doni, harusnya nggak kesini. Nggak enak kalau ketahuan ibu." Doni menjawab pelan. "Aku tahu mbak, tapi aku beneran mau sama mbak terus." Malam itu akhirnya mereka larut dalam kebersamaan yang sulit untuk dikendalikan. Tanpa suara keras, hanya bisikan dan keheningan yang menyatukan dua hati yang seharusnya tak sedekat itu. Waktu berjalan cepat. Malam demi malam Doni semakin nekat. Kadang datang hanya untuk ngobrol, kadang hanya duduk diam di sisi Mbak Yani. Namun ada kalanya keheningan mereka menyiratkan hal yang lebih dari sekadar rasa ingin dekat. Sampai suatu malam, ketika Doni baru saja keluar dari kamar belakang, langkah kakinya terhenti di lorong dapur. Ia kaget bukan main. Di ujung lorong Bu Santi berdiri dengan tatapan heran. "Loh, Doni, kamu ngapain malam-malam begini? Kok belum tidur?" Anu Bu, saya lapar. Mau ambil makanan di kulkas." Bu Santi menatapnya agak lama. Ada rasa curiga di sorot matanya, tapi ia memilih diam. Hanya mengangguk pelan. Doni, kamu masih muda, jangan suka begadang. Nanti sakit." Doni mengangguk gugup, mencoba tersenyum. Tapi setelah Bu Santi berlalu ke arah kamar mandi, keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia menoleh ke arah pintu kamar Mbak Yani yang kini tertutup rapat. Malam itu, untuk pertama kalinya Doni benar-benar merasa takut. Takut kalau ketahuan sama orang tuanya. Malam itu, selepas Doni kembali ke kamarnya, keheningan rumah terasa lain bagi Mbak Yani. Biasanya setelah Doni pamit, ia bisa langsung menenangkan diri, lalu tertidur dengan senyum kecil di wajah. Tapi malam itu, dadanya terasa sesak, perutnya mual entah kenapa, dan pikirannya tak tenang. Ia duduk di tepi ranjang, memegangi perutnya sambil menatap kosong ke lantai. Angin malam yang masuk dari jendela membawa hawa dingin, tapi tubuhnya justru terasa hangat dan lemas. Ia menutup wajah dengan kedua tangan, napasnya pendek. Duh, kenapa rasanya kok nggak enak banget? Malam itu ia sulit tidur. Di kepalanya, bayangan wajah Doni datang silih berganti. Dengan rasa bersalah yang makin menekan, ia tahu apa yang terjadi di antara mereka sudah jauh melewati batas. Meski hatinya tulus menyayangi Doni, tapi tetap saja situasi mereka salah. Keesokan paginya, saat Doni berangkat kerja, Mbak Yani berpura-pura seperti biasa. Ia menyapa, menyiapkan sarapan, bahkan sempat bercanda kecil. Tapi di dalam hatinya, ada rasa takut yang ia sembunyikan dalam-dalam. Begitu rumah sepi, ia balik ke kamarnya, lalu duduk lama di atas kasur. Tangannya gemetar memegang ponsel, mengetik tanda-tanda telat datang bulan di mesin pencarian. Semakin dibaca, semakin jantungnya berdegup tak karuan. Sore harinya, saat Bu Santi keluar belanja, ia memberanikan diri pergi ke apotek kecil di ujung gang. Dengan langkah pelan dan suara bergetar, ia berbisik pada penjual. "Bu, ada test pack?" Penjual itu menatap sebentar, lalu mengangguk dan memberikan bungkus kecil warna putih. Mbak Yani menunduk, membayar cepat-cepat, lalu pulang dengan tangan dingin dan kepala penuh kecamuk. Malamnya, ia duduk lama di kamar mandi kecil dekat dapur. Air di ember diam tak bergerak. Ia memandangi alat tes di tangannya, benda kecil tapi terasa berat sekali. Saat garis kedua mulai muncul samar-samar, tubuhnya langsung lemas. Ia jatuh berlutut, air mata menetes pelan tanpa suara. "Astaga, gimana ini?" Ia menatap cermin. Wajahnya pucat dan mata sembab hampir menangis. Antara takut, menyesal, tapi juga sedih karena harus menanggungnya sendirian. Ia tidak berani bercerita pada Doni, apalagi pada Bu Santi atau Pak Narto. Sejak malam itu Mbak Yani jadi lebih pendiam. Saat Doni pulang kerja dan mencoba ngobrol, ia hanya menjawab seperlunya. Doni sempat heran, tapi tidak berani menanyakan lebih jauh. Ia kira Mbak Yani hanya lelah. Padahal di dalam hati,
perempuan itu sedang menyembunyikan rahasia besar yang perlahan tumbuh di dalam dirinya. Rahasia yang bisa menghancurkan segalanya kalau sampai terbongkar. Hari-hari di rumah kembali terasa sepi. Sejak beberapa minggu terakhir, Mbak Yani jarang tersenyum seperti dulu. Ia bekerja tetap rajin, tapi gerak-geriknya berubah. Lebih pelan, pandangannya sering kosong. Kalau Doni datang ke dapur untuk menyapa, ia buru-buru mengalihkan pandangan. Doni merasa aneh. Biasanya, setiap pagi ia bisa bercanda sebentar, sambil meneguk kopi buatan Mbak Yani. Sekarang, bahkan untuk sekadar menyapa pun rasanya canggung. "Mbak, kamu kenapa? Nggak enak badan ya?" tanya Doni pelan. "Enggak, Mas. Cuma agak capek aja," jawab Mbak Yani singkat, sambil tetap menunduk mencuci piring. Doni mengangguk kecil, tapi hatinya terasa berat. Ia tahu Mbak Yani sedang menyembunyikan sesuatu, tapi tak tahu apa. Setiap malam, ia menatap kamar belakang dari ruang TV, tapi tak berani mendekat lagi. Sementara itu, Bu Santi mulai memperhatikan perubahan di rumah. Ia sadar, Mbak Yani tampak lebih pucat dan mudah lelah. Sedangkan Doni kini sering pulang larut, bahkan kadang tak pulang sama sekali. "Doni sekarang sibuk banget ya, Pak," kata Bu Santi suatu malam saat mereka makan berdua. "Ya, mungkin kerjaannya lagi banyak," jawab Pak Narto santai. "Lagi pula anak muda, biasa pengen mandiri." "Iya sih," jawab Bu Santi pelan, tapi matanya menatap kosong ke arah pintu, seolah menunggu sesuatu. Beberapa malam kemudian, Doni benar-benar tak pulang. Bu Santi yang semula cemas malah terlihat aneh. Bukan marah, tapi justru tersenyum kecil saat ponselnya bergetar. Ia beranjak ke teras menjawab panggilan itu dengan suara lembut. "Halo nak, di mana?" "Oh iya, jaga kesehatan ya. Ibu nggak marah kok." Suaranya lembut dan penuh kasih, tapi entah kenapa ekspresi wajahnya justru seperti orang yang menyembunyikan sesuatu. Dari dapur, Mbak Yani sempat mendengar percakapan itu. Dadanya terasa berdesir aneh, campuran lega dan takut. Ia tak tahu harus merasa apa, antara ingin Doni baik-baik saja, atau takut rahasianya akan terbongkar lewat cara yang tak terduga. Beberapa hari berikutnya, Doni makin jarang pulang. Rumah terasa seperti kehilangan sinarnya. Mbak Yani bekerja dalam diam, membawa rahasia yang makin berat di pundaknya. Sementara Bu Santi tampak semakin sering tersenyum setiap kali menerima telepon dari Doni. Senyum yang, entah kenapa, membuat suasana rumah semakin janggal. Sudah sekitar 3 hari Mbak Yani tak melihat Doni sama sekali. Biasanya ia masih sempat pulang malam, walau hanya untuk mandi atau mengambil pakaian bersih. Tapi kali ini, kamar Doni benar-benar sepi. Tirainya tertutup rapat, ranjangnya tetap rapi seperti terakhir kali ia bereskan. Mbak Yani mencoba menenangkan diri. Mungkin Doni sedang sibuk, tapi entah kenapa, rasa gelisah itu tak mau hilang. Ada sesuatu yang ia rasakan berbeda. Semacam jarak yang tak lagi bisa dijangkau. Pagi berikutnya Bu Santi tiba-tiba memanggilnya ke dapur. "Yani, nanti siang masak agak banyak ya. Ibu mau ada tamu mungkin 5 orang. Mbak Yani mengangguk. "Iya Bu, menunya apa aja Bu?" "Nasi uduk, ayam goreng, sambal goreng ati, ya, sama sayur asem daging. Oh iya, tolong ruang tamu diberesin juga." Nada suara Bu Santi tenang, tapi raut wajahnya menyiratkan sesuatu. Ada semangat tersendiri, seperti orang yang menyiapkan acara besar. Seharian, Mbak Yani sibuk di dapur. Ia bahkan belum sempat sarapan. Saat tengah menumis, ia menoleh sebentar ke arah pintu depan, berharap melihat Doni datang. Tapi sampai siang menjelang, Doni tak muncul juga di rumah itu. Tepat jam 12 siang, beberapa mobil berhenti di halaman rumah. Terdengar suara ramai, tawa, dan sapaan hangat. Bu Santi keluar dengan pakaian rapi, sementara Pak Narto berdiri di teras sambil menyambut tamu.
Mbak Yani mengintip sekilas dari balik pintu dapur. Ia lihat Doni turun dari mobil, mengenakan batik, rambut disisir rapi. Tapi yang membuat dadanya seketika lemas adalah sosok perempuan muda di sampingnya. Perempuan itu cantik, berkerudung, dan memegang lengan Doni dengan akrab. Tak lama mereka semua akhirnya berkumpul duduk di ruang tamu. "Oh, ini Nak Irma ya?" Terdengar suara Bu Santi menyapa dengan senyum lebar. "Anak sahabat Bapak. Alhamdulillah, sekarang sudah resmi jadi tunangannya Doni." Tangan Mbak Yani gemetar. Sendok kayu di tangannya nyaris terjatuh ke lantai. Ia berusaha menahan diri, menunduk dalam, lalu berpura-pura sibuk menata piring. Tapi air matanya sudah jatuh lebih dulu ke nasi yang sedang ia aduk. Dari dapur ia bisa mendengar suara tawa tamu-tamu di ruang tamu. Doni ikut tersenyum, meski matanya tak berani melirik sedikit pun ke arah dapur. Ia seolah sengaja menghindar, menyembunyikan sesuatu di balik sikap tenangnya. Sore hari, setelah acara selesai dan tamu-tamu pulang, Mbak Yani membereskan meja dengan tangan bergetar. Di kursi ruang makan, masih tersisa bunga dari acara tadi, hitam putih dengan nama Doni dan Irma di atas kertas ucapan. Ia menatap tulisan itu lama. Hatinya serasa hancur pelan-pelan, tapi wajahnya tetap datar. Ia tahu, ia sadar, mulai hari ini, yang pasti Doni bukan lagi miliknya. Malamnya, Doni sebenarnya sempat lewat di dapur tapi hanya diam. Tak ada sapa, tak ada tatapan. Hanya keheningan panjang yang terasa seperti jarak ribuan langkah. Mbak Yani menunduk, suaranya pelan nyaris tak terdengar. "Mas Doni, selamat ya." Doni berhenti sejenak, hanya mengangguk tapi tidak menjawab. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu melangkah pergi ke kamarnya. Saat pintu kamarnya tertutup, barulah air mata Mbak Yani jatuh deras. Dalam hati ia berbisik lirih, mungkin ini memang balasan buat aku, yang terlalu berharap sama sesuatu yang nggak seharusnya. Sejak hari pertunangan itu, suasana rumah berubah. Mbak Yani tetap bekerja seperti biasa, tapi tubuhnya semakin lemah. Kadang ia terdiam lama di dapur, memandangi piring yang belum dicuci, seolah pikirannya melayang jauh. Bu Santi mulai memperhatikan hal itu. "Yani, kamu kenapa sih? Akhir-akhir ini pucat banget," tanya Bu Santi suatu pagi. "Nggak apa-apa, Bu. Cuma kurang tidur aja," jawab Mbak Yani pelan sambil senyum, nunduk nutupi matanya yang sembab. Tapi Bu Santi bukan orang bodoh. Ia sudah lama curiga sejak malam melihat Doni di dapur dulu. Kini, setelah lihat sikap Yani yang berubah, Doni yang semakin tertutup, misteri itu mulai terjawab di pikirannya. Suatu siang, saat membersihkan kamar Doni, Bu Santi menemukan sesuatu di laci meja kecil. Sebuah foto kecil Polaroid, Doni dan Mbak Yani di dapur, tersenyum samar. Mungkin diambil diam-diam waktu dulu mereka masih akrab. Bu Santi menatap foto itu lama. Bibirnya bergetar, antara marah dan sedih. "Jadi ini penyebabnya?" bisiknya pelan. Sore itu, Bu Santi bicara panjang dengan suaminya Pak Narto. Suaranya tertahan, penuh perasaan kecewa. Tak lama kemudian, keputusan besar diambil. Doni akan keluar kota untuk melanjutkan kuliah dan kerja di sana. Doni sempat ragu, tapi akhirnya yakin setelah dengar nasihat ibunya. "Ibu cuma pengen kamu fokus ke masa depan, Don," kata Bu Santi lirih tapi mantap. "Jangan bikin ibu kecewa, ya nak." Beberapa hari kemudian, Doni pulang lebih awal. Ia masuk ke dapur, menatap Mbak Yani yang sedang mengupas bawang. Suasana hening. Hanya bunyi jam dinding yang terdengar. "Aku mau berangkat minggu depan, Mbak," ucap Doni pelan. Mbak Yani berhenti, menatapnya sebentar, lalu kembali menunduk. "Iya, Mas. Semoga sukses. Ya, aku minta maaf." "Nggak usah, Mas. Semua udah cukup." Tak ada air mata kali ini. Hanya dua orang yang sama-sama tahu. Di antara mereka sebenarnya masih ada kenangan yang tak bisa dibicarakan lagi. Beberapa minggu setelah Doni berangkat, rumah terasa sepi.
Hingga suatu pagi, Bu Santi menyadari sesuatu. Kamar belakang kosong. Lemari terbuka, pakaian Mbak Yani tak ada. Dan di atas meja dapur terselip selembar surat pendek. Terima kasih banyak sudah mengizinkan saya bekerja di sini. Maaf kalau selama ini saya banyak salah. Saya pamit, Bu. Doakan saya baik-baik. Bu Santi duduk lama di kursi dapur, menatap surat itu tanpa suara. Ada perasaan lega karena semuanya berakhir, tapi juga ada kesedihan yang sulit dijelaskan. Entah untuk siapa, untuk Doni yang jauh, atau untuk Mbak Yani yang pergi membawa rahasia yang tak pernah sempat diucapkan. Di luar rumah, pagi terasa biasa saja. Tapi di dalam hati setiap orang yang pernah ada di rumah itu, tersisa ruang kosong. Ruang yang dulu diisi oleh rasa yang tak seharusnya tumbuh, tapi pernah membuat semuanya hidup untuk sesaat.